Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, seingat saya, hari kemarin saya sempat membahas sampai di bahan-bahan pengemulsi atau emulgator. Hari ini saya akan melanjutkan tentang teknik-teknik pembuatan emulsi. Ada yang tahu berapa macam teknik pembuatan emulsi? Ada 3 macam ya kalau nggak salah, Bu Ita. Benar ya adik-adik, seperti yang dikatakan Kosa, ada 3 macam dalam teknik pembuatan emulsi. Nah, dari 3 macam itu, ada yang masih ingat dari semester lalu apa saja jenisnya? Loh, ayo, kok pada diem? Lupa semua nih tentang teknik pembuatan emulsi. Ya sudah, kalau gitu kita bahas bareng-bareng ya sekarang tentang teknik pembuatan emulsi. Semuanya perhatikan ke depan ya. Di slide sudah ada 3 macam teknik pembuatan emulsi. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama dalam teknik pembuatan emulsi ada metode gom basah atau disebut juga dengan metode Inggris, di mana zat pengemulsi dimasukkan terlebih dahulu ke dalam mortir. Kemudian zat pengemulsi ditambahkan dengan air, di mana zat pengemulsi umumnya larut dalam air. Kemudian digerus kuat hingga terbentuk satu mucilago. Nah, setelah mucilago tadi telah terbentuk, untuk langkah selanjutnya kita tambahkan minyak secara perlahan-lahan ke dalam mortir. Kemudian digerus kuat dan konstan kembali hingga terbentuk suatu emulsi. Kemudian emulsi dapat diencerkan dengan sisa air yang masih tersedia. Kemudian untuk metode yang kedua adalah metode gom kering atau yang disebut juga dengan metode kontinental. Di dalam metode ini merupakan metode kebalikan dari metode yang pertama, yaitu metode gom basah. Dalam metode ini, zat pengemulsi atau yang biasanya digunakan gom Arab dicampur dengan minyak terlebih dahulu. Kemudian digerus kuat dan konstan. Kemudian ditambahkan dengan air, digerus kuat dan konstan hingga terbentuk korpus emulsi. Setelah itu dapat diencerkan kembali dengan sisa air yang tersedia. Nah, itu dia 2 teknik pembuatan metode emulsi. Masih ada satu cara lain, yaitu cara botol atau metode botol Forbes, di mana cara ini umumnya digunakan untuk pembuatan emulsi yang mengandung minyak menguap. Korpus emulsi dibuat dengan perbandingan minyak banding air banding gom Arab adalah 2:2:1. Untuk cara pembuatannya, di mana gom Arab dan minyak menguap dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian dikocok kuat-kuat hingga tercampur merata. Setelah itu dimasukkan air sedikit demi sedikit, dikocok kuat-kuat kembali hingga terbentuk korpus emulsi. Cara ini bisa digunakan untuk minyak lemak, karena emulsi yang terbentuk hasilnya kurang baik. Nah, tadi itu merupakan teknik emulsifikasi dengan metode konvensional. Kemudian ada juga dengan metode kondensasi, di mana pada metode ini pembuatan emulsi dilakukan dengan cara melewatkan uap dari cairan ke dalam fase eksternalnya yang mengandung emulgator yang sesuai. Penguapan ini dilakukan bertujuan untuk memecah semua ikatan antar molekul cairan. Kemudian ada juga teknik inversi fase, di mana pada teknik ini fase inversi itu bertugas untuk mengubah sistem minyak di dalam air menjadi air di dalam minyak yang dibentuk dari penambahan kelebihan fase terdispersi atau fase inversi konsentrasi atau respon terhadap temperatur. Kemudian ada juga emulsifikasi rendah energi, di mana pada metode ini semua fase internalnya dipanaskan. Untuk fase eksternal hanya dipanaskan sebagiannya saja. Untuk selanjutnya, sisa fase eksternalnya ditambahkan ke dalam emulsi pekat.
Pada pembuatan emulsi ini sebaiknya dilakukan di atas pit atau temperatur di mana sifat hidrofil dan lipofil dari emulgatornya seimbang, sehingga emulsi yang dihasilkan adalah ukuran droplet yang sangat kecil. Yang terakhir ada emulsifikasi spontan, di mana teknik ini dilakukan dengan menambahkan fase organik ke dalam fase air melalui penetesan, tetes demi tetes. Pada saat penetesan, fase organik ke dalam fase air, di mana fase air diaduk dengan menggunakan pengadukan magnetik. Fase organik disebarkan ke fase air yang mengandung surfaktan dan menghasilkan nanoemulsi spontan dengan difusi cepat pelarut organik. Sampai di sini semuanya sudah paham sama materi yang sudah saya jelaskan tadi? Paham, Bu. Rano, cara membedakan tipe emulsi itu yang mana aja ya? Aku soalnya lupa. Itu Leri, kayak yang dijelasin sama Beta minggu lalu. Yang pertama ada dengan pengencaran fase, terus ada pengecatan atau pewarnaan, terus ada dengan menggunakan kertas saring, sama yang menggunakan konduktivitas listrik. Oh iya, aku ingat Rat. Yang dengan pengenceran fase itu kalau misalnya emulsinya kita encerkan dengan menggunakan air, lalu emulsinya nggak pecah, berarti tipe luarnya itu adalah air dan tipe dalamnya adalah minyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalnya emulsinya kita encerkan dengan minyak, kemudian dia pecah, berarti emulsinya itu tipe luarnya adalah air dan tipe dalamnya adalah minyak. Iya kan Rat ya? Nah, iya benar banget tuh Ri. Intinya, membedakan tipe emulsi dengan pengenceran fase. Setiap fase emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya. Oh iya Rat, tadi kan kamu bilang ada juga dengan pengecatan atau pewarnaan. Nah, untuk yang itu gimana sih Rat? Aku kurang paham soalnya kemarin. Yang dengan pengecatan atau pewarnaan itu dibagi menjadi dua, Ri. Jadi, yang pertama, ketika emulsi ditambahkan dengan larutan sidan 3, kemudian dapat memberikan warna merah, maka dapat dipastikan emulsi tersebut adalah air di dalam minyak, karena sidan 3 larut di dalam minyak. Kemudian yang kedua, ketika emulsi diberikan larutan metilen biru, dapat memberikan warna biru, maka itu dapat dipastikan memiliki tipe emulsi minyak di dalam air, karena metilen biru itu larut di dalam air. Oh iya, makasih ya Rat. Aku udah boleh paham nih sekarang tentang cara membedakan tipe emulsi. Terus yang ketiga kan ada dengan kertas saring atau kertas tisu. Jika emulsinya diteteskan pada kertas saring dan terjadi noda minyak, maka tipe luarnya adalah minyak. Dan sebaliknya, jika dia menimbulkan basah, maka tipe luarnya adalah air. Seperti itu kan Rat ya? Iya Ri, bener banget tuh. Terus yang terakhir, cara membedakan tipe emulsi adalah dengan konduktivitas listrik. Ketika emulsi dimasukkan ke dalam bejana yang terdapat lampu, kemudian emulsinya menyala, maka fase luar dari emulsi tersebut adalah fase air. Namun sebaliknya, jika emulsinya tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang terdapat lampu dan lampunya tidak menyala, maka fase luarnya adalah minyak, karena air itu kan pengantar listrik yang bagus. Oh, oke Rat. Udah paham banget nih aku sekarang. Oh iya, yuk baca-baca lagi. Ntar lagi postesnya udah mau mulai nih. Alvira, kamu ada lihat susu yang aku taruh di atas kulkas tadi nggak ya? Kok nggak ada sih di sini? Oh, maaf ya Cin, susumu tadi udah aku buang yang di atas kulkas itu, soalnya itu udah basi. Ya sedih banget. Aku sih pakai acara nonton Crash Landing on You sampai nangis. Jadi lupa deh sama susu yang udah aku buat tadi. Oh iya, ngomong-ngomong kok kamu bisa tahu kalau susunya itu udah basi? Praktisnya, susu yang sudah basi itu dapat terlihat dari tekstur dan baunya.
Dan susu yang tadi sudah kamu buat itu baunya seperti asam. Kemudian terdapat gumpalan pada dasar gelasnya. Itu menandakan bahwa susu tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Oh iya, ngomong-ngomong tentang susu, jadi ingat tentang penjelasannya Bu Ita minggu lalu tentang emulsi. Kamu masih ingat nggak tentang cara untuk mengecek stabilitas suatu emulsi? Aku masih ingat beberapa sih, Cinta. Salah satunya itu ada koalesensi dan cracking, atau yang bisa disebut juga dengan breaking, yaitu pecahnya suatu emulsi karena film yang meliputi partikelnya rusak, sehingga butir minyaknya itu akan menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Ini bersifat irreversibel, artinya dia tidak akan dapat diperbaiki kembali. Ini juga yang terjadi kepada susu yang sudah kamu buat tadi pagi itu, Cinta. Salah satu contohnya ada peristiwa biologis akibat fermentasi bakteri atau jamur. Oh iya, benar banget tuh Al. Karena susunya terlalu lama aku diamkan, bakterinya jadi berfermentasi. Basi deh susunya, nggak jadi aku minum. Oh iya, tadi kan kamu bilang juga kalau susuku itu mengalami penggumpalan di dasar gelasnya. Seingatku itu termasuk ke dalam stabilitas emulsi yang creaming bukan sih? Yang terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana satu bagian mengandung fase dispers lebih banyak daripada lapisan yang lain. Tapi bukannya creaming itu bersifat reversible? Artinya dengan pengocokan perlahan dia akan bisa kembali terdispersi. Iya, Cin, bener. Creaming itu bersifat reversible. Bisa diperbaiki dengan pengocokan perlahan-lahan. Oh iya, kemarin di post-test aku sempat nggak jawab satu soal yang stabilan emulsi inversi fase. Kamu tahu nggak inversi fase itu disebabkan oleh apa? Inversi fase itu yang definisinya tentang peristiwa berubahnya tipe emulsi dari oil in water menjadi water in oil secara tiba-tiba itu bukan sih? Yang dia bersifat irreversible. Kalau dari yang aku baca kemarin sih, kalau nggak salah karena penambahan bahan-bahan yang dapat mengganggu kestabilan emulsi. Terus dia juga karena penggunaan alat yang kotor dan prosedur kerja yang salah. Jadi bisa saja menyebabkan inversi fase pada emulsi. Oh, itu toh ternyata jawabannya. Makasih ya ilmu barunya, Cinta. Ngomong-ngomong jadi panjang banget ya pembahasan kita karena masalah susumu yang udah basi itu. Bener banget, jadi panjang banget obrolan kita. Oh iya Al, aku udah selesai nonton Crash Landing on You sampai episodenya tamat. Sekarang pulang yuk, ngapain kita di rumah orang lama-lama? Kan kita disuruh social distancing sama physical distancing. Kita juga nggak tahu ini rumah siapa, dapur siapa. Yuk pulang. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya di kalian. Ingat ya teman-teman untuk tetap diam di rumah aja. Jaga jarak satu sama lain, terapkan social distancing dan physical distancing. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk gunakan masker. Semoga kalian sehat selalu.